Bapak udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, berarti semuanya semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu minta anak-anak silakan kebersihan kelasnya. Bisa kalau ada sampah boleh dibuang dulu ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas anak Amirul silakan dipimpin dulu doanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, anak ini berjalan terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih Nak Amirul sudah memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran Nak Amanah, Siti Amanah, dari Dea Nanda, Hadir, Ibu. Nurul, hadir Bu, Jessica, Hadir, Ibu. oke, hadir semua ya hari ini. Hadir semua, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bineka Tunggal Ika. Oke, benar ya Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang Bineka Tunggal Ika. Kenapa sih kita perlu belajar tentang Bineka Tunggal Ika? Karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat kita ini kan banyak sekali beragam agamanya, suku, rasnya, maka dari itu kita harus saling toleransi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ancaman integrasi nasional. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini, nanti Ibu akan tampilkan slide PowerPoint materi dan juga kalian akan menonton video pembelajaran. Kalian harus menganalisis kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam Bineka Tunggal Ika dengan benar. Selanjutnya, untuk tujuan yang kedua, kalian nanti akan berdiskusi kelompok dan kalian harus membicarakan strategi bagaimana mengatasi ancaman pada tujuan pertama dengan benar. Oke, untuk materi, sebelum mulai materi, Ibu akan bertanya dulu. Ada yang tahu tentang ancaman? Oke, nah mana boleh? Ancaman adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan suatu akibat negatif terhadap orang lain, Bu. Oke, benar. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, nah dulu boleh. Ancaman itu adalah segala perbuatan yang dapat membahayakan orang lain, Bu. Oke, satu lagi boleh berpendapat? Izin, Bu. Ya, ada apa? Ancaman itu adalah suatu perbuatan yang bisa menghambat berkembangnya suatu negara, Bu. Oke, kita kasih aplaus ketiga teman kita ini. Oke, anak mana ada dan dulu sudah berani jawab, kasih karena satu, dua, dan tiga.
permisalan negara Israel. Itu kan menekan negara Palestina. Nah itu juga termasuk ke dalam ancaman di bidang politik. Contohnya bisa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Nah selanjutnya ada ancaman bidang politik dari dalam negeri, berarti dari dalam negara Indonesia. Contohnya seperti apa Bu? Misal kita ambil permisalan negara Indonesia ini kan ada beberapa lembaga. Misal ada oknumnya yang malah menyalahgunakan kewenangan. Mereka malah bertindak kolusi dan nepotisme. Nah, itu termasuk contoh kasus di bidang politik dari dalam negeri. Oke, selanjutnya strategi. Bagaimana strategi penyelesaiannya, Bu? Tentu saja kita harus kembalikan kepada demokrasi politik. Demokrasi politik ini seperti apa? Demokrasi politik adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka sudah seharusnya semua kegiatan politik itu dikembalikan lagi untuk kebermanfaatan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil. Maksudnya bagaimana, Bu? Kita harus mengajak masyarakat biasa untuk ayo sama-sama kita berpolitik biar mereka juga tidak buta terhadap politik dan tidak dibodohi oleh oknum-oknum yang malah menyalahi wewenang dalam berpolitikan. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum. Menegakkan supremasi hukum ini misalkan dengan pejabatnya harus lebih baik lagi, terus juga undang-undangnya harus lebih tegas lagi, jangan sampai dia tajam ke bawah tapi justru ke atas. Yang terakhir, kita perkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Maksudnya apa yang bisa kita sumbangkan untuk Indonesia yang nantinya bisa membawa nama baik bangsa Indonesia di negara lain atau negara politik internasional. Nah, selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, kalau kita membahas ekonomi pasti tidak akan jauh dari pembahasan mengenai globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ini anak-anak bisa memberikan dampak positif juga, tapi di samping itu bisa memberikan dampak negatif ternyata. Dampak positifnya seperti apa, Bu? Dampak positifnya bisa dengan adanya globalisasi kita bisa membuka peluang pasar. Negara Indonesia bisa mengekspor barang-barang lokalnya ke negara lain. Terus juga dampak negatifnya seperti apa? Dampak negatifnya bisa kita analisis sendiri. Kalau misalkan banyak investor asing yang masuk ke negara Indonesia, pasti kekuatan ekonomi itu akan dikuasai oleh negara lain. Sedangkan negara Indonesia tidak bisa berkembang dari segi ekonominya. Nah, itu adalah salah satu ancaman di bidang ekonomi. Selanjutnya, contoh kasusnya seperti apa? Sudah dijelaskan tadi, ada investor asing. Kalau investor asing lebih banyak di negara Indonesia, tentu akan membahayakan ekonomi negara Indonesia. Negara Indonesia akan tertinggal ekonominya. Sedangkan orang asing malah lebih berkuasa di negara kita. Selanjutnya ada barang dari luar negeri. Barang dari luar negeri, misal ada Apple, ada yang pakai HP iPhone di sini? Ada. Kita boleh menggunakan barang luar negeri, tapi juga kita harus mencintai barang-barang lokal dari negara Indonesia. Oke, strategi untuk mengatasi masalahnya bisa ada 3 cara, anak-anak. Dengan membuka lapangan pekerjaan. Kita lihat sekarang ternyata lebih banyak lulusan daripada peluang lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan pengangguran itu membludak, sedangkan lapangan pekerjaan sama sekali tidak ada atau minim sekali. Selanjutnya, ciptakan iklim kerja yang kondusif. Maksudnya seperti apa? Kondusif di sini ialah kita harus menggunakan etika-etika dalam berbisnis. Agar apa? Agar nantinya ketika kita menjalankan bisnis, tidak ada satupun orang atau karyawan yang merasa mereka direndahkan atau mereka merasa dikucilkan karena mereka sebagai pegawai. Selanjutnya, yang terakhir, ini perlu sangat wajib. Indonesia harus menjalin atau menjaga hubungan baik dengan negara lain. Contoh, itu kasih contoh negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, negara Indonesia kan terkenal dengan kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini sangat banyak sekali di Indonesia, yang mana Indonesia sebagai produsen kelapa sawit untuk negara Malaysia. Nah, Indonesia sebagai produsen
bidang sosial budaya. Ternyata balik lagi kita ke globalisasi. Tidak jauh globalisasi ini akan berdampak kepada bidang sosial dan budaya. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya gaya hidup yang barat-baratan. Misal ada yang suka opa-opa Korea? Ada. Saya. Sebenarnya tidak masalah, tidak akan menjadi masalah ketika kita menyukai seseorang, karena kan itu naluri manusia ya. Yang akan menjadi masalah ketika kalian lupa dengan budaya kalian sendiri, malah lupa dengan budaya Indonesia. Kalian lebih senang menggunakan pakaian yang bercirikan Korea, tapi kalian tidak suka dengan pakaian yang bercirikan negara Indonesia. Selanjutnya, sifat hedonisme. Sebelum dilanjutkan, ada yang tahu sifat hedonisme itu seperti apa? Silakan dimakan. Hedonisme itu adalah gaya hidup yang lebih mengutamakan kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Oke, kasih aplaus dulu untuk Nisa. Oke, karena Nathan sudah mau menjawab pertanyaan Ibu, Ibu kasih pena. Sama-sama. Oke, jadi benar ya, sifat hedonisme itu adalah sifat yang malah lebih mementingkan nafsunya daripada kebutuhan. Padahal dia butuhnya A, dia malah belinya B. Kebutuhannya tadi tidak tercukupi, sedangkan nafsunya malah lebih diprioritaskan. Boleh simak Ibu sebentar? Ya, boleh. Oke, contoh dari kasus di bidang sosial dan budaya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sudah sangat sekali kita dengar. Banyak sekali saat ini yang malah anak-anak dari sekolahan mereka bentrok dengan sekolah lain, mereka keroyokan dengan sekolah lain, padahal masalahnya sepele, tapi bisa besarkan. Nah, ada pergaulan bebas. Beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, kita sering sekali membaca berita ada anak di bawah umur yang malah hamil di luar nikah. Nah, ini jangan kita contoh. Kita adalah manusia yang berpendidikan. Kita punya akal. Seharusnya kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, strategi penyelesaiannya bagaimana? Tentu saja dari pemerintah harus membuat program yang dapat menciptakan rasa kecintaan kita terhadap budaya-budaya dari negara Indonesia. Terus juga kita sebagai masyarakat harus melestarikan budaya lokal kita. Kita ada di daerah Palembang. Apa yang bisa kita lestarikan dari budaya Palembang? Kita lestarikan dari pakaian kita pakai. Kita punya batik kita pakai. Itu adalah bentuk rasa cinta kita terhadap Indonesia. Nah, itu mungkin untuk strategi dalam bidang sosial budaya. Terakhir, di bidang ancaman hankam atau pertahanan dan keamanan, kita sudah sering dengar. Ada yang tahu kasus Papua Merdeka? Tahu. Itu juga termasuk ke dalam masalah teror yang nantinya akan membahayakan pertahanan dan keamanan Indonesia. Papua ini mereka merdeka, padahal sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Nah, strateginya bagaimana? Tentu saja kita harus menguatkan sistem pertahanan dan keamanan kita, baik di udara, baik di laut maupun di darat. Oke, sampai di sini paham pada materi kita? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran singkat untuk anak-anak semua. Boleh silakan ditonton. Media sosial mengenai kegiatan perombakan turis Indonesia yang seakan memberi peringatan tentang kitab PKI beserta lapangan yang digelar. Kalau pada kita pakai kebanyakan lebih bagus untuk internet dan segala macam kita atur, jadi teleponnya lebih smart daripada yang berbeda orang ya. Ya akan lihat berita kita jangan percaya ya, pelajari, nggak lihat sumber dari mana, dia bertekad. Nah, ini adalah salah satu yang dikatakan Bapak ini tadi pengaruh ke sosial budaya. Kalau misalkan globalisasi terus menerus, sedangkan masyarakat Indonesia tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik, maka inilah yang terjadi, berita hoax di mana-mana, dan ini akan mengancam keutuhan dari wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, Sesuai dengan apa namanya pemikirannya, dia apa melihat salah sumber atau isinya.
masalah ekonomi. Data itu berdasarkan hasil dari survei nasional media dan jujur penelitian memberikan persepsi publik terhadap ancaman dari luar negeri. Apa saja ya macam globalisasi budaya? Ayo tetap gaya hidup, makanan. Gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung mengikuti kehidupan budaya barat jauh dari budaya-budaya kita. Nah ya tadi ada video mengenai Ibu Susi Pujiastuti. Beliau ini Menteri Kelautan. Jadi beliau ini menegaskan kepada seluruh elemen untuk lebih memperketat lagi penjagaan di daerah KBA. KBA itu wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Terus juga ada ancaman terhadap ekonomi tadi. Tiongkok berdasarkan survei, bukan berdasarkan survei kita sendiri, berdasarkan survei yang sah, itu mengatakan bahwa Tiongkok lebih berkuasa di bidang ekonomi, dan ini tentu akan mengancam ekonomi nasional. Seharusnya kita Indonesia harus sadar apa yang bisa kita lakukan. Kita harus belajar dari Tiongkok. Mereka seperti apa, kita pelajari dari mereka agar ekonomi nasional Indonesia terus bangkit. Selanjutnya terakhir tadi ada sosial budaya yang sudah disebutkan, gaya hidup yang barat-baratan, barang-barang dari luar negeri itu terus masuk ke Indonesia, dan juga banyak kenakalan-kenakalan remaja, pergaulan bebas. Sampai sini paham sama videonya? Oke, karena sudah paham, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Baik, Bu. Oke, ini untuk LKPD-nya. Oke, di LKPD itu nanti kalian diminta untuk menemukan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan kalian juga berdiskusi bagaimana memecahkan strategi untuk mengatasi kasus tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari ini. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Oke, ada yang tidak bisa dipahami? Kelompok ini paham? Paham. Ya, paham. Kelompok usia paham? Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, Ibu, karena kita menyelesaikan waktu, hari ini yang hanya satu kelompok dulu, nanti minggu depan kita selesaikan kelompok yang lain ya. Baik, Bu. Oke, Ibu minta dari kelompok ekonomi, kelompok media kan? Ya, Bu. Silakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ini, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai contoh kasus ancaman di bidang ekonomi. Mengenai contohnya itu, Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Selatan menetapkan 2 tersangka baru inisial ATL dan MRU dalam kasus korupsi PT Surveyor Indonesia cabang Makassar. Kasus tersebut merugikan PT Surveyor Indonesia hingga 20 miliar. Menetapkan 2 orang tersangka yaitu ATL dan tersangka MRU. PT Surveyor Indonesia mengalami penetapan 2 orang tersangka tersebut dilakukan pada Kamis 9 November. Kedua tersangka pun ditahan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kasus ini termasuk kasus ancaman di bidang ekonomi. Korupsi tersebut akan sangat merugikan masyarakat, apalagi para pegawai di dalamnya. Untuk itu, strategi untuk mengatasi masalah ini ialah para pelaku harus diberi hukuman yang seberat-beratnya, dan sebisa mungkin pemerintah membuat suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak buruk dari adanya korupsi. Selain itu, para pelaku ekonomi juga harus mampu dan diwajibkan untuk menciptakan suatu iklim ekonomi yang kondusif. Mungkin itu saja dari kelompok kami.
Makasih Nak Dea. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita kasih aplaus dulu untuk kawan-kawan. Jadi tadi kelompok dan Dea mengambil kasus mengenai korupsi ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa korupsi ini sangat membahayakan negara kita, apalagi jika dilakukan oleh aparat yang memang mereka memegang kekuasaan untuk memegang keuangan negara. Nah, mungkin itulah materi kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Nak Ati, boleh berdiri. Baik, terima kasih Bu. Kesimpulan materi hari ini adalah ancaman dan ideologi yang ini juga disebabkan sila dalam hidup lain. Lalu, ancaman politik dapat dilihat dari kebijakan separatis, yaitu kebijakan mendapat respon masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Lalu, ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang keempat, ancaman dalam sosial dan budaya didorong oleh kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan dan ketidakadilan. Ancaman ditandai dengan masuknya nilai budaya ekonomi yang dapat masuk nilai dari Indonesia. Lalu, ancaman militer merupakan ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Maka dari itu, bentuk pemecahan strategi dalam menghadapi berbagai ancaman dapat dilakukan berbagai cara. Yaitu strateginya, negara mengatasi berbagai ancaman militer dengan menggunakan sistem pertahanan rakyat sementara itu disingkat dengan merata. Oke, makasih nanti kita kasih aplaus. Ibu Atwa, anak-anak semua sudah memahami materi kita pada hari ini. Nanti Ibu ada tugas sekalian itu tadi kerjakan soal di Google Classroom. Sudah Ibu kirim, nanti dimulai dari jam 1 sampai jam 3 sore, paham? Baik, Bu. Sebelum kita tutup, ketua kelas silakan dipimpin dulu doanya. Nak. Baiklah, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, akan boleh untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Nak Amirul. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika dari materi tadi ada kekurangan, dari kata-kata Ibu ada kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.